Assalamualaikum. Kita di sini hari ini mau bikin konten. Apa? Kita mau ngapain? Kita mau cerita. Nurutin bunda, Eh, mau bikin konten. iya, sebelum mendokumentasikan sebelum kita mau lahiran insya Allah. Mungkin pekan depan, mungkin pekan ini, atau mungkin 2 pekan lagi kita nggak tahu. Jadi kita pengen mengikat perjalanan hamil 9 bulan Nah, di sebuah video ini. Jadi, hi kids. Ceritanya konten hai. yang dulu sempat viral tuh loh kan. Hi Oh kids, iya, tau kan? Tau gak? nggak tahu, belum pernah lihat. Masa orang lihat? Pernah dengar aja, kayak belum pernah nonton. Jadi kayak, hi kids, ini ayah dan bunda. Oh, yang kayak Ya kayak gitu gitulah. gitu. Oke. Oke, jadi sebelumnya gimana nih kabarnya Ayang? Kita Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ini. eh, aku dari pulang kerja, belum jadi, pulang. jadi langsung bikin konten, menyempatkan waktu. Makasih Ayang. Ya, jadi harus disempetin soalnya sibuk banget. Dan weekend selalu kerja, Masya Allah, berkah-berkah. Jadi, kita sekarang lagi ada di Menza, dan ini sengaja nyempetin waktu buat cerita, buat kita ngobrol aja santai kan ya, untuk menceritakan perjalanan 9 bulan ini. Dan sekarang tanggal berapa ini? 10-10. WD 10/10, aku sampai nggak nyadar. Sekarang tanggal 10 bulan 10 2025 jam 18.32 waktu Oke. Indonesia Barat. Jadi malam ini kita mau cerita-cerita. Oke, mungkin langsung masuk ke inti poinnya ya. Apa itu? Inti poinnya gimana nih 9 bulan ini? Kita kan udah mau lahiran nih. Jadi perjalanan hamil tuh bukan cuma aku, tapi kita berdua. Nah, menurut kamu gimana yang 9 bulan ini kerasa cepet atau kayak lama juga ya gitu sebagai kamu yang mendampingi itu gimana ya? Kalau dirasa-rasa kayak rasanya cepet ya, nggak kerasa tiba-tiba udah mau 9 bulan, udah mau lahiran segala macam. Nggak kebayang juga, padahal wah kita juga eh, apa ya, planning merencanakannya itu pas banget gitu. Ketika Asik. pengen setelah pacaran ya, setelah 2 tahun, kalau dibilang penantian ya nggak juga. Cuma kalau dikasih rezeki yang lebih cepat ya alhamdulillah. Cuma pas banget gitu ya dengan kita apa ya lebih planning lah. Alhamdulillah masih Allah berikan anugerah kesempatan waktu yang cepat gitu ya. Jadi pas banget momennya ketika ini di 2 tahun pernikahan kita gitu. Jadi nggak langsung setelah nikah langsung begitu juga karena mungkin belum siap juga kali ya kalau langsung juga. Dan alhamdulillah 2 tahun ini banyak pelajaran sebagai pasangan muda, sebagai suami istri juga, dan sekarang mau menjadi seorang ayah gitu. Jadi ini ya kerasa cepet ya. Ayah Kerasa sama cepet Dami juga banget. lumayan kerasa cepet ya. Iya, nggak kerasa banget. Kayak bener-bener kok udah mau lahiran gitu. Iya, Perasaan betul. kemarin tuh baru itu ya, baru garis 2, Oh, USG pertama, kita baru tahu kalau hamil gitu kan. Terus tiba-tiba udah menjelang akhir tahun, terus kita udah mau melahirkan, insya Allah mau bertemu dengan diri bayi, insya Allah gitu ya. Jadi aku juga yang kalau saya bilang cepet ya, mungkin aku juga ngerasain juga lumayan kerasa cepet sih, kayak ya udah let it flow aja, jalanin. Kalau mungkin kalau dirasa-rasa ya lumayan kerasa ya, terutama di TM pertama itu kan mualnya ada walaupun nggak banyak, tapi ngepasi bulan Ramadan, terus hampir tiap sore itu kalau lagi puasa tuh kayak bener-bener mual kayak gitu. TM2 itu paling enak sih ya, masih jalan-jalan, masih pergi-pergi ke Jakarta, ke Bandung, dan lain-lain gitu kan, banyak perginya gitu. Nah, TM3 ini yang ya lumayan ya paling salah satu yang paling struggle juga karena sakitnya banyak, maksudnya sakit itu dalam arti pegel-pegel pinggang dan serba salah waktu tidur. Tapi kalau dirasa-rasa mungkin lumayan kerasa banget ya journey ini, tapi cepet sih kerasanya. Nah, kalau dari 9 bulan ini mungkin kita urutin ya dari awal masa kita tahu. Tapi sebelum itu deh, sebelum itu. Yang tadi Ayang bilang bahwasanya apa kita kan memang kalau orang melihat itu kita kayak 2 tahun penantian gitu ya, mungkin kan orang kan beda persepsi kan. Ini kayak sadar nggak sih ya kalau banyak orang yang menikah kan langsung biasanya dibilang wah selamat happy weddingnya, semoga segera punya anak gitu. Sering dengar kalimat itu gak? sering. Ya kan lumayan kan kayak semoga segera diberi momongan ya gitu kan. Kalimat itu kan kayak template ketika orang menikah kan. Jujur sih kalau aku pribadi kadang nggak selalu sepakat dengan omongan itu gitu. Atau kan kalau dulu kan
kalau di zaman Rasulullah tuh ada yang doain semoga diberi anak banyak gitu. Tapi kan Rasulullah kan mengganti bukan dengan itu doanya, tapi dengan barakallahu laka wa baraka alaikum bi khair itu kan, hujama bi khair itu. Nah, itu sama sih. Aku juga kadang-kadang kurang sepakat kalau langsung semoga segera diberi omongan yang banyak ya gitu. Itu kan karena memang kalau di kita berdua sejujurnya kita masih pengen menikmati masa pacaran dulu, bukan tidak mengharapkan, bukan menolak rezeki, tapi kita sudah bersepakat untuk yuk kita klop bareng, kayak kompak as a team dulu, biar tahu pola komunikasinya, pola kita kalau lagi marah kayak gimana. Jadi udah sama-sama ngerti satu sama lain, biar ketika ada makhluk hidup baru yang Allah amanahkan kepada kita tuh kita udah lebih ajak secara mental, terutama ya secara finansial, secara mental, terutama secara kepribadian siap gitu. Nah, alhamdulillah memang yang seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya alhamdulillah atas izin Allah ya, kita 2 tahun, awalnya setahun sih ya, ingat ya, awalnya setahun kan, terus itu nambah lagi 1,5 tahun, terus nambah lagi jadi 2 tahun, pas begitu 2 tahun, Januari kan kita anniversary, ternyata waktu anniversary itu, alhamdulillah Allah berikan gitu kan, jadi pas 2 tahun, kalau dibilang, kamu ada kekhawatiran nggak ya, kan kita apa ya, pokoknya kasih space dulu dari menikah, nggak langsung gitu kan. Ada kekhawatiran nggak? Kan kalau orang-orang ada kekhawatiran tuh ya. Kayak nanti kalau di jarak, nanti kalau kebablasan gimana, nanti kalau nggak Allah kasih gimana, ada perasaan itu kan? Kalau lebih ke kekhawatiran kayak itu kan pemberian dari Allah, itu sebenarnya nggak sama sekali nggak ada kekhawatiran, karena sudah menjadi apa ya, salah satu resiko ketika emang menikah itu anak itu hajar ketika dengan waktu Allah inginkan lebih cepat atau lebih lama, itu udah mengantisipasi lah ya. Jadi ya keterimanya sedapatnya, tapi di dalam itu semua kan yang penting kita tahu nih kapan emang benar-benar pengen lebih serius gitu kan. Apalagi ini emang apa ya, mungkin dari segi usia aku pribadi mungkin yang lumayan yang agak mau kepala tiga, cuma tanpa disadari orang-orang tuh kalau istri itu lebih muda gitu kan. Jadi kadang orang mikir setelah aku menikah harus segera punya anak, tapi kita jelaskan segala macam kenapa ini ya emang masih muda gitu. Jadi masanya emang buat lebih mengenal, lebih apalagi kita nggak pacaran dan apalagi kalau langsung itu kan PR double ya. Betul. Menjadi suami, nanti juga sekaligus mau menjadi ayah atau menghadapi hektiknya kehamilan gitu kan, segala macamnya, dan sebenarnya ya nggak ada kekhawatiran sama sekali, bahkan ya udah mengantisipasi kalau emang pada ruang takdir Allahnya belum mengizinkan di waktu yang dekat atau lama, bahkan sampai banyaklah cerita-cerita yang memang yang sudah pernah nonton kajian-kajian, bahwasanya ada banyak kok orang-orang yang dikasih ngomongan, dikasih anak, tapi tetap yang poin utama ya menikah itu untuk ya ibadah. Itu kan satu hal yang menjadikan anak itu kan bonus lah kan, sebanyak bukan tujuan utama gitu. Tujuan utama, karena menikah pun ya sudah menyempurnakan dari separuh agamanya kita kan. Nah, dan anak pun ya menjadi titipan Allah, dan kita harus menjadikan itu ya buat penerus kita, semoga menjadi yang mendoakan kita kelak nanti gitu kan, tanpa berharap orang lain juga yang bisa diandalkan, karena emang sebaik-baik orang ya dari keturunan kita sendiri lah gitu. Maka persiapkan keturunan itu dengan sebaiknya ya, mulai dari kisah-kisah sahabat Rasul ataupun Rasul sendiri gitu kan, dari memilih pasangan, mempersiapkan anak segala macam itu memang benar-benar dipersiapkan gitu aja sih. Ya, suka ini noise nggak kedengeran ya? Kedengeran juga nggak apa-apa, jadi kita emang ini lagi di open space di luar pinggir jalan. Tapi ini lah ya, kayaknya suaranya clear sih. Oke, jadi kalau dari saya sebagai suami gitu ya, sudah mempunyai apa ya, maksudnya sudah mempersiapkan diri untuk siap dengan berbagai hal kemungkinan gitu ya, maksudnya apakah cepat, lama, atau mungkin belum dikasih, itu kan udah ini ya, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Ya mungkin buat teman-teman juga yang nonton atau nggak sengaja lewat hal ini, semoga kalau menikah juga bisa dapat pasangan yang memiliki space gitu di dalam hatinya, itu mempersiapkan segala kemungkinan, karena memang kadang jujur yang di pressure itu ceweknya sih ya gitu, jadi istrinya tuh yang di pressure seolah-olah kayak kita belum punya anak gara-gara kamu nih, padahal kan itu dari suami istri, sehingga ada juga yang saking egoisnya suaminya nggak mau cek gitu.
Jadi kayak padahal suaminya misalnya ngerokok atau mungkin minum makanan yang nggak benar dan lain sebagainya, ceweknya udah berusaha, jadi kayak sisi pressure-nya itu banyak di perempuannya sih. Tapi makanya memang yang saya bilang tadi bahwasannya eh, kayak harus menyiapkan segala kemungkinan dan menanamkan mindset itu, ya itu baiknya diomongin dari sebelum menikah ya. Walaupun sebenarnya ini enggak, aku baru dengar sih dari kamu nggak, kita nggak sempat ngomongin ini waktu sebelum menikah, tapi ya alhamdulillah kalau statement itu tersampaikan dari suami, karena jadinya sama-sama enak gitu, nggak terbebani. Ya memang ya itu balik lagi ke qadarullah, takdir Allah yang ya kita bisa apa gitu kan. Oke, back to topic, bahwasannya terkait dengan ya alhamdulillah wa syukurillah ya ini memang bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang keren, apalagi ngebuktiin bahwa saya lu punya anak berarti lu subur, bukan itu ya. Karena kan punya anak itu bukan soal hebat manusia, tapi Allah yang kasih, memang mutlak hak prerogatif Allah yang ya tetap kita undang dengan kita usahakan dengan kehidupan yang sehat misalnya dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya memang kan kalau kita flashback ketika kita tahu garis 2 itu kan bulan apa, coba ingat gak? Bulan Januari. apa? Januari. Bukan, yang Januari itu kan HPHT atau hari pertama, hari terakhir atau dihitung hamil. Nah, Februari betul. Jadi kita tahu aku hamil itu kan waktu Februari. Waktu itu ingat gak pagi, siang, sore, malam? Malam pulang kerja. Ngabarin aku kasih tes swab-nya, aku liatin tes swab. Ya pulang kerja. Salah. Coba ingat-ingat, lupa ya. Habis subuh. Oh, pulang sholat. Pulang sholat. Habis subuh. Iya, habis subuh. Karena kan aku ngetes pakai itu kan habis subuh. Karena tes pakai itu dianjurkan paling tinggi itu hormon HCG, itu subuh, bangun tidur. Nah kan aku kan ceritanya itu aku udah telat haid 10 hari. Terus habis itu, telat nih gitu kan. Tapi aku kadang-kadang emang telat gitu, nggak yang kayak, jangan-jangan gitu, nggak ada expect. Cuman kan aku selalu stok test pack gitu. Karena ceritanya kan kayaknya beberapa minggu depan apa beberapa hari lagi aku mau ke Jogja, ya kan? Kita mau ke Jogja kan, yang saya anterin aku kan. Nah terus karena memang sebelum keluar kota itu aku biasanya berusaha untuk ngecek gitu kan, karena namanya keluar kota kerja, apalagi mau turun training, kadang-kadang ngangkat barang, terus banyak jalan, khawatir ada kenapa-napa. Walaupun waktu itu jadi selama setahun 2 tahun belakang ini tiap mau keluar kota aku selalu ngecek gitu. Karena memang kerjaan aku keluar kota dan khawatirnya zolim gitu. Walaupun mungkin awalnya mikirnya kayaknya masih kita belum dulu deh hamil gitu kan. Tapi kan tetap banyak kemungkinan kan, jangan sampai kita zolim. Nah akhirnya ngepas waktu itu telat, terus habis itu mau ke Jogja, akhirnya aku tes pack. Benar, ternyata langsung garis 2. Aku coba 2 kali lagi tuh tes pack itu yang aku coba 2 kali lagi, terus jadi tes pack sekali positif, yang kedua positif juga, walaupun tes pack yang murahan gitu sih, yang harga 5.000-an gitu kan, tapi udah 2 kali. Terus kan kayak aku pulang dari masjid atau sholat, antara waktu lagi sholat di rumah atau pulang dari masjid subuh-subuh, terus aku kasihin kamu kan, kasih kotaknya gitu. Terus begitu kamu buka, apa itu perasaannya? Ya, perasaan. Coba diinget-ingetin videonya itu. Atau apa yang terbesit lah ya, bukan perasaan, bukan terbesit. Ya nggak nyangka aja sih, rasanya nggak nyangka. Ya, kalau rasanya kan flat aja ya. Cuma kalau perasaan nggak nyangka, alhamdulillah bersyukur juga kan. Benar-benar kayak nggak direncanain, kayak secara mungkin kan ada orang beberapa yang emang tanggal, waktu, hari itu emang dipersiapkan. Cuma ya kan orang-orang maksudnya kan orang-orang mungkin emang nyari-nyari gitu kan, buat emang benar-benar kalau ketika emang mempersiapkan. Cuma ini ketika kita baru sekedar obrolan gitu kan, setelah mengenal diri, pacaran istilahnya 2 tahun, dan yuk kita mulai deh gitu kan. Tapi ya alhamdulillah nggak nyangka juga terus cepat ini dapat langsung gitu kan. Dan apa ya, menjadi hal yang mungkin hadirannya karena istri kan anak terakhir perempuan gitu kan, dari keluarga orang tuanya gitu, dan memang
sebuah penantian gitu kan, beda ketika dari masnya, kakak-kakaknya yang sebelumnya yang udah punya anak itu kan beda. Cewek Beda satu cewek soalnya, anak satu cewek ya. satu ya. Dan yang dari awalnya sebenarnya dari mertua itu juga suka nanyain gitu kan, dan Sampai capek. sampai capek dan akhirnya bisa dikomunikasikan mengerti gitu kan, dan Ya, betul. dengan kedatangnya alhamdulillah gitu ya, mungkin mertua mungkin juga ya flat-flat aja responnya, cuma ya mungkin di balik kita mungkin ada Iya bisa jadi ya. senangnya, mungkin bisa jadi juga berkat doa ketika umroh waktu itu Betul. kita juga nitip doa sama Tapi bapak ibu umroh itu juga. kita udah hamil. Oh, oh iyalah, Udah iya. ada hamil. Kayaknya mungkin doa ibu, doa Sebelum berangkat bapak sebelum umroh. umroh tahun lalu kayaknya mungkin ya mungkin. Atau emang sebelum umroh udah waktu sholat, waktu Iya ibadahnya mungkin udah doa-doa udah bapak ibu juga. tua gitu kan. Iya menarik. Ya ini menjadi apa ya? Jadi kalau mungkin dari keluarga mertua ini jadi cucu yang keempat ya. Kalau dari Dari Umi Abi cucu kedua gitu, karena adik saya yang perempuan sudah punya satu anak gitu kan. jadi memang apa ya? Ya kalau dibilang apakah sesuai rencana ya ada sesuai rencana juga ya, masya Allah ya, karena memang kita kayak memutuskan untuk yuk kayaknya kita udah cukup nih pacarannya, insya Allah setelah ini kita pacaran sambil punya anak. Iya. Ditambah lagi kita perlu memperhitungkan biar nggak kelamaan karena usia suami juga udah mau 30 udah Belum, tahun mau depan. ya tahun depan 30 gitu, jadi menjelang 30 gitu kan. Jadi kan maksudnya mempertimbangkan nanti ketika anak udah gede biar nggak terlalu gapnya terlalu jauh dan lain sebagainya, biar masih sama-sama muda lah gitu. Orang anak ayahnya masih muda, masih nggak terlalu sepuh. Anaknya juga sudah bertumbuh dewasa gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah sesuai rencana, ya sesuai rencana insya Allah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dan doa-doa orang tua, Umi Abi, Bapak Ibu, adik-adik, keluarga dan lain sebagainya gitu. Salah satunya ya mungkin doa Bapak Ibu ketika umroh tahun lalu gitu ya, karena mungkin memang yang intens nanyain itu ibu gitu. Kok belum hamil? Kok belum ada garis dua apa? Bahkan yang 1 bulan menikah pertama itu kan kita kan ke Lampung ngunduh mantu. Habis ngunduh mantu itu kan aku telat lama loh ya. Ingat gak? Gak ingat ya. Terus kamu ditanya ibu, yang ditanya kamu, Afif itu saya belum haid. Hamil kok, soalnya kan waktu nikah aku haid gitu kan. Terus aku bilang enggak. Enggak, itu capean aja. Terus ibu bilang beliin. Terus aku ingat loh pertama kali kita beli test pack, kamu ingat gak? Iya. Di mana? Lampung berarti. Betul, pertama kali beli tesek itu kita di Lampung, di apotek gang sebelah. Kalau dari jalan raya yang gang sebelah, sebelum masuk gang kan dekat masjid itu pertama kali itu kita beli tespek. Kayak momen pertama kali kayak wow, tespek itu kayak agak-agak malu gimana gitu. Padahal udah nikah, padahal ada cincinnya, padahal kayak sama suaminya gitu. Kayak ngerasanya gue anak remaja yang nakal gitu sih. Ingat ya berarti ya waktu kita beli tespek pertama ya, ingat ya. Iya itu waktu di Lampung pertama kali itu. Makanya ibu kan nanyain kamu, karena ibu mungkin tahu aku lebih sensitif, akhirnya nanyainnya sayang kan. Akhirnya tapi emang enggak gitu. Nah kemudian ibu nanyain lagi anniversary pertama itu waktu itu mau pemilu pilpres itu pertama. Terus aku ingat soalnya ibu tuh ngumpulin para relawan yang di rumah itu, ingat. Terus aku bilang, Bu, ini kan ngepasi kita lagi enif, ibu lagi ngundang orang-orang banyak, bilang minta doanya ya, semoga anak saya lagi di ulang tahun pernikahannya ini bla 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 bla. Terus ibu nambahin gitu, semoga segera punya anak segitu, karena udah setahun kan. Karena menurut orang-orang itu kalau udah setahun lebih belum punya anak tuh kayak mesake gitu loh, kayak penantian. Karena memang kalau di dokter Objin kan, kalau kata dokter Is kalau di videonya itu kan, kalau udah setahun itu memang fertilitasnya berarti cukup termasuk yang nggak cepat, fertilitas kemungkinan hamilnya gitu. Nah harus diperiksain kalau kata orang. Tapi kan kalau kita kan memang memprogram, kalau memang yang nggak diprogram terus setahun itu memang yang harus diperiksain setahun kan, terus 1,5 tahun, terus 2 tahun. Itu nggak pasti waktu 2 tahun itu aku baru beres KKN. Januari itu aku baru beres KKN. Jadi yang aku khawatirin juga, bukan khawatir sih, namanya manusia ya mungkin ya. Itu ada perasaan sedikit worry tuh waktu KKN gimana, karena cerita-cerita teman-teman yang KKN sambil hamil tuh apa yang keguguran, masuk rumah sakit itu ada.
Ya, Nah, kecapean. kecapean, apalagi bolak-balik kan KKN kan bukan KKN yang nginep, tapi yang bolak-balik, literally bolak-balik Senin sampai Minggu. Ah, Liburnya seminggu sekali doang gitu. Nah, itu setelah KKN. Nah, beres KKN, apa coba itu kayak waktu bener-bener, kan kita anniversary. Anniversary kan Januari. Terus kita makan-makan di mana coba ingat ya waktu anniversary kemarin? sering makan apa? Iya, kita makan-makan. Masa? Iya, aku ingat. Malah. Sama Bapak Ibu. Ya, sama Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu mau keluar juga, akhirnya kita pergi bareng. Meja, itu mie Betul. matle. Matle. Kita makan-makan di Matle. Tapi sebelum makan-makan itu kita pas mujahidin dulu. Karena mau isya kan, kita berangkat habis maghrib terus isya. Nah terus habis itu sholat di situ, aku lagi haid itu. Aku ingat soalnya aku nunggu di depan sambil nulis caption anniversary. Iya. Iya, aku lagi haid tuh. Jadi tuh waktu anniversary kedua itu, berarti Januari tahun ini tuh aku lagi haid. Nah, kita terus habis itu makan-makan di Matleh. Terus karena aku lagi haid itu mungkin kayak lagi masa subur. Jadi kayak mungkin antara senang, wah kita anniversary. Wah KKN aku udah mau selesai. Wah nggak nyangka udah 2 tahun ya gitu. Jadi kayak romantisme gitu lah ya. Itu kan ngaruh gitu. Pikiran itu memang ngaruh makanan. Selain makanan lah ya. Selain makanan, pikiran. Bisa itu. Jadi selain makanan, pikiran juga. Nah itu kan lagi kayak happy gitu loh. Happy wah ternyata ini. Terus kita traktir ibu bapak saya yang bayarin gitu kan. Traktir di Matleh. Nah itu lagi high tuh. Nah terus habis itu mungkin karena lagi masa subur kan. Setelah high itu masa subur. Terus lagi happy. Kayaknya waktu itu. Nah akhirnya begitu tahu Februari. Sebelum berangkat ke Jogja udah tuh. Nah soalnya begitu aku tes pack. Lusa atau 3 hari berikutnya kan kita ke Jogja kan. Udah booking jadi pasti. Mana udah di booking dan udah pesen. Belum deh kan dianterin kan. Terus nah waktu pertama kali pergi, waktu begitu tahu haji tuh kita deg-degan ya, gitu lumayan deg-degan karena gimana nih apalagi waktu itu ada agenda jalan ke Prambanan. Oh iya. Ke Candi, Candi Borobudur nih salah. Candi Borobudur apa Prambanan ya? Ayo. Oh, Prambanan kayaknya. Pokoknya karena eventnya itu pensiun kan biasanya ada kunjungan-kunjungan itu banyak. Nah, terus jalan jauh. Aku sampai dimarahin sama Lid Fasil Mas Budik. Maaf kesebut dimarahin itu karena kok nggak bilang kalau lagi hamil. Jadi karena tuh waktu TM1 tuh aku emang nggak ada mual, tapi pinggang aku tuh dari awal itu sakit banget. Orang sebelum 1 minggu, bukan 1 minggu, bulan Januari waktu habis beres KKN, jadi kan habis enif beberapa pekan setelahnya itu beres KKN, terus ada apa namanya, pokoknya penutupan KKN yang ada pameran kayak gitu. Nah beres pameran KKN itu, aku duduk kan, aduh sakit banget pinggangku, kayak pinggang belakang aku tuh sakit banget sampai aku ke kliniknya ke dokter. Kan kalau di kampus ada fasilitas pakai KTM free. Konsul, dok kenapa? Apa saya kebanyakan main badminton? Karena itu pas KKN aku tiap hari main badminton. Yang bikin aku semangat KKN adalah bisa main badminton tiap hari karena ada gor. Karena kayak aku lompat sampai jatuh ngejar bola, heboh lah karena aku heboh orangnya. Apa itu ya dok ya? Oh mungkin bisa jadi, atau posisi duduknya dikasih obat. Aduh kataku ya Allah, semoga obatnya nggak mempengaruhi janin. Jadi kayak kirain itu karena itu kan, ternyata setelah ke dokter itu masih sakit sampai bulan Februari itu masih sakit. Itu Februari awal kayaknya tanggal 5-an deh. Nah terus udahlah masih sakit, ternyata benar kayaknya sakitnya tuh bener yang sakit banget gitu loh, kayak ditusuk pinggang tuh. Aku seumur jujur nggak pernah sakit kayak ditusuk gitu di bagian sini, kayak cekit-cekitnya tuh dicekit-cekit yang kayak ditusuk gitu. Kalau haid palingnya sakitnya di depan, kalau ini di belakang. Yang kalau jalan sampai aku naik tangga tuh au itu. Jadi aku malam-malam pulang dari pameran KKN penutupan itu aku kayak bener-bener kesakitan banget sampai nggak bisa pulang. Waktu itu pulang ke Mas Faris. Terus masih kayak gitu terus sampai bulan Februari. Ternyata benar, qadarullah alhamdulillah
hamil. Jadi kayaknya tanda aku hamil waktu itu ini. Nah, memang waktu training di Jogja itu enggak apa-apa gitu. Cuman kalau udah sore malam itu udah capek banget. Sampai kan ditanyain, kan hari pertama aku masih belum bilang sama tekan 3 hari apa 4 hari gitu kayak trainingnya. Kayaknya 4 hari deh. Nah, hari kedua tuh aku baru bilang kalau aku hamil gitu. Soalnya diajakin biasanya beres training itu, misalnya training selesai jam 5, terus habis itu pasti diajakin, ayo makan-makan di luar gitu. Oh iya. Ya kan? Terus ayo makan-makan di luar. Main lah gitu, malam-malam santuy, ngobrol, chill bareng gitu. Terus, aduh Kak, maaf aku nggak bisa ikut, aku lagi kecapean. Terus kayak kelihatan kan kecapeannya kenapa nggak kayak biasa gitu. Terus aku terpaksa bilang, nggak sih ditebak, hamil ya gitu sama Coach Maya. Hamil ya? Iya Coach. Terus pada kaget yang lain. Terus LF-nya bilang, ya Allah Selma kok nggak bilang? Ayo Mbak Dita tahu nggak gitu kan? Nggak tahu. Aku belum bilang sih, cuman aku pastikan insya Allah semuanya aman, udah boleh sama SPOG-nya gitu Pak Jundan. Terus kok nggak bilang, tahu gitu saya nggak nyuruh ngangkat meja udah ngangkat meja training yang gede yang kaca gitu kan, ngangkat bareng-bareng. Nah, terus aku pikir kan biasa aja, orang biasa aja. Terus singkat ceritanya ini masih di TM1 terus TM2 TM3 iya, iya. Panjang banget. Singkat cerita, abis itu waktu begitu tuh akhirnya oh iya nggak usah ikut jalan-jalan. Terus oh iya waktu ke Prambanan berarti kalau kecapean bilang itu intinya gitu, nggak apa-apa aman aku udah biasa jauh-jauh. Terus sempat dimarahin juga kayak kok nggak mau naik, kan ada kayak kendaraan yang di dalam candi itu kan. Kok nggak, aku tuh kirain dimarahin tuh karena aku salah ngomong sama peserta training, ternyata bukan, ternyata tuh kok ditawarin itu nggak mau gitu. Jadi kayak dimarahin karena ada Fasil tuh yang pernah keguguran waktu Fasil, jadi pas LF-nya tuh khawatir gitu. Nah itu, jadi singkat cerita dibawa ke Jogja alhamdulillah aman, walaupun waktu perjalanan tuh sakit banget, cekit-cekit, dan waktu malam apalagi waktu pulang aku ingat banget kita naik Sabila, aku naik Sabila Trans, saya jemput di Semarang, itu aku kayak travelnya tuh kayak ugal-ugalan kayak wow gitu, aku kayak aku nggak bisa tidur, aduh pinggangku sakit, aduh travelnya ugal-ugalan, aku takut pengen cepet-cepet sampai. Akhirnya itu baru bisa tidur tuh waktu di mobil, waktu jemput sayang. Jadi kayak bener-bener struggle tahap 1 tuh pertama kali yang paling lumayan struggle tuh waktu pergi itu. Nggak nyangka ternyata masih sakit banget sininya. Nah sama waktu puasa. Waktu puasa itu aku bolongnya 6, yang lain berusaha untuk bisa selang-seling gitu. Bisa sih, cuman sorenya itu biasanya mual. Misalnya aku beli makanan ke depan blok B, depan blok R, tuh pulang-pulang tuh kayak gue itu karena kayaknya kehausan, kelaparan gitu loh. Jadi tiap sore itu pas gue malam gitu. Itu sih. Kalau TM1 gimana sayang pendampingnya? Aku ada inget gak memori? Ya paling yang paling ya nganterin aja sih, lebih nganter kemarin ke nganterin project di Jogja, terus nganterin ke bandara. Oh itu TM1 ya? Oh gak tahu soalnya iya, muter-muter terus di TM1, ceritanya panjang banget yang soalnya tapi apa coba, ternyata TM1 tuh aku ke Banjarmasin, bukan itu TM2 deh kayaknya ya. Jadi sehingga ceritanya banyak lah gitu TM1. Jadi saya lebih ke pendampingi itu, nganter-nganterin gitu ya. Iya karena kan emang Senin sampai Jumat kan emang kerja weekend, jadi ya udah berangkat pagi Semarang, pulang ke Kendal di malam. Paling ya sebenarnya ya alhamdulillah selama perjalanan pernikahan nggak terlalu apa ya, nggak ada istilahnya apa kalau orang nikah itu kalau nikah, kalau orang hamil morning sick, ngidam. Iya benar. Jadi kalau ditanya idam aku bilang nggak ada sih. Nggak ada ngidam, jadi yang benar-benar kayak literally membangun tengah malam nyari apa beli apa itu kayaknya sih nggak ada ya, karena di sisi lain alhamdulillah istri aku tuh pengertian gitu ya. Suaminya pulang kerja udah agak malam karena perjalanannya Kendal Semarang lumayan jauh ya, 27 kiloan gitu kan, dan itu jalan Pantura gitu. Jadi kalau kawan-kawan tahu Kendal Semarang itu jalannya Pantura yang bolong-bolong ya, alhamdulillah udah bagus gitu ya, cuma
banyak truk fuso, mobil-mobil gede gitu, dan bahkan itu hampir tiap pekan, tiap hari itu ada kejadian. Ya alhamdulillah ya, Alhamdulillah. saling pengertian. Ya itu mungkin poinnya juga ya, salah satu poinnya ya. Salah satu poinnya adalah saling pengertian. Suami ngertiin istri, istri juga ngertiin suami. Walaupun mungkin ada kalanya ya yang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang istrinya juga kayak masih kelingi, oh dia pulang kerja nggak langsung ini aku nanyain aku gitu. Padahal suaminya capek misalnya, itu ada juga, cuman ya lebih kita mengusahakan ya untuk saling pengertian. Mungkin itu juga yang membuat alhamdulillah proses 9 bulan ini nggak yang begitu banyak gontok-gontok problem gitu. Ya palingnya cuma kayak ya kesel-keselan ada lah, saling kesel, ya salah ya kadang-kadang. Jadi mungkin ini emang kita kayak nyempatin waktu ya, kalau dibahas panjang part-part gitu ya. Waktunya ini emang mungkin nggak usah di-cut, mungkin nanti next kita bikin konten lagi. Kalau Oke, mungkin kita percepat ya. Nanti kan ngebahas kehamilan nggak bisa setelah after kelahiran juga kita bisa bahas, bisa sharing gitu kan. Yang penting ya, mengabadikan ya, kita menyempatkan waktu, dan alhamdulillah segala fasilitas alat-alat kita ada, jadi tinggal diniatkan luangkan waktunya aja sebenarnya guys. Insyaallah. Nah oke, mungkin kita percepat TM2 sama TM3 ya. TM2 tuh alhamdulillah ada drama juga tuh, kita bukan drama sih, jadi TM2 salah satu yang ada dua hal yang aku ingat banget. Pertama adalah waktu bulan Mei kita ke Tangerang. Wah itu kayak seru banget. Awalnya nggak mau pergi, suami aku nggak mau pergi, tapi habis itu aku bujuk, ayo. Alhamdulillah ada atas izin Allah, kebetulan kepasi sama Bapak Ibu mau ke Bogor karena Om sama Bule mau naik haji, ada syukuran. Pokoknya kayak bener jalan Allah lah ya, suami nyetirin, aku naik kereta. Kebetulan keretanya salah, jadi salah tiket. Aduh, mana pusing banget, belum tidur gitu. Untungnya suami aku sabar, masya Allah, tabarakallah, suamiku sabar, jadi nggak marah-marah. Simple, langsung tinggal beli tiket aja. Langsung dibeliin, masya Allah, alhamdulillah banyak rezeki, insya Allah rezekinya berlimpah berkah. Itu kayak belum lagi sampai sana, ternyata Tangerangnya jauh banget, belum tidur. Pusing banget, kepala aku sakit banget loh itu. Alhamdulillah dia sehat gitu. Jadi walaupun di kereta capek dan lain, alhamdulillah tadi sehat. Ya karena memang kita niatnya untuk silaturahim sama orang tua kan, mertua sama orang tua, umi abi keluarga besar, karena kita Ramadan kita karena itu momen nikahan saudara ya. Sepupu ya. Jadi mau kumpul ya. Pada berangkat. Apalagi kita lebaran nggak pulang kan kemarin kan. Itu drama juga kan. Yang kedua, aku jatuh. Ingat gak aku jatuh sampai kakiku bengkak, sakit banget di Tirta Arum habis MC. Tiba-tiba mau pulang, aku kayak udah say hello, bukan say hello, kayak udah pamit itu mas, udah kebiasaan guys, tenang aja, selanung biasa. Itu namanya apa sih, Pak? Jadi refleksnya udah bagus. Alhamdulillah. Kata temanku namanya apa ya istilahnya, pokoknya yang teledor itulah. Nanti tiba-tiba jatuh parah banget. Untung udah TM2, kalau TM1 wallahu a'lam ya. TM2 kan udah lumayan kuat. Aku kayak ini gitu kan. Mas pamit, Mbak pamit. Assalamualaikum gitu kan. Gitu kan. Itu tiba-tiba jatuh, ada tangga enggak? Ada tangga satu lagi. Aku pikir tangganya udah habis. Jadi cuma ada 2 tangga. Tangga pertama udah tak lewati, tangga 2 jatuhnya ke kiri gini. Mana bawaan gitu kan, tas terus apa gitu, bingkisan. Untung yang tertahan adalah kakinya, jadi bengkak. Aku telepon, ya tolongin aku jatuh, jemput. Awalnya kan kita mau ketemuan di depan kan. Iya. Terus kan aku telepon, ya aku jatuh, tolong dijemput ke depan. Aku dipapah kayak gini. Nah itu aku udah khawatir, tapi alhamdulillah atas izin Allah nggak apa-apa, janin sehat. Semoga tidak berpengaruh, semoga diri sehat gitu. Insya Allah sih sehat gitu. Nah cuma aku kayak nggak enak sama kamu, karena aku mau kamar mandi, aku mau ini, nggak bisa jalan seharian kan, kayak bener harus dipapah itu kayak nggak enak, yang tolong gitu kan, kayak bener minta tolong semua karena bener sakit banget, bengkak gede banget gitu. Itu waktu itu kamu apa yang itu terbesit apa teringat atau aku habis jatuh? Ada khawatirnya, tapi ya udah, ya bantu yang bisa dibantu aja. Tapi kayak apa sih, aku disuruh-suruh ngerepotin, ada nggak? Soalnya jujur aku kadang-kadang nggak enakan untuk minta tolong, kayak
walaupun aku butuh pertolongan tapi kayak aku takutnya aku ngerepotin gak ya gitu. Tapi kalau enggak sih alhamdulillah. Tapi dari situ aku jadi dapat apa sih, kayak di hati aku tuh kayak sernya itu apa coba, Apa itu? ternyata suami aku masya Allah alhamdulillah beneran sabar ya dan telaten, nggak yang kayak marahin aku, kamu sih apa telat bla bla bla. Sih kalau nggak sabar kan bisa aja kayak gitu, kayak jadi ngerepotin. Maksudnya nggak ada keluhan, dan telaten itu kayak ternyata act of service ya gitu. Kayak aku, karena selama 2 tahun ini kita kan alhamdulillah atas izin Allah nggak ada sakit kan, nggak sakit, nggak, kalau orang tuh ada yang masuk rumah sakit bolak-balik opnam Ya, atau kalau sakit-sakit pusing biasa lah ya. paling sakit pusing atau jatuh kantong kering. Enggak, kantong kering sih enggak ya. Kantongnya ini ya basah ya. udah di budget dari investasikan. Oh, sih. Paling pengalaman jatuh bareng pertama kali. Oh iya, itu seminggu ya kayaknya. Waktu di toko. Dari toko. Berarti 2 minggu, kayaknya 2 minggu selanjutnya. Nggak tahu deh itu. Atau 3 minggu, pokoknya masih bulan pertama nih kan. Celananya bolong. Iya, itu kayak dalam hati aku, ya Allah jatuh. Tapi sejak saat itu aku jadi kayak ada kayak gitu, jalan kayak gitu aku, ya Titi. Jadi kayak soalnya masih teringat sih. Tapi ya waktu itu aku nggak apa-apa, kamu aja sih yang sobek. Sobek terus sok dikit langsung ketawa aja. Kita ketawa ya? Iya, setelahnya. Waktu di jalan apa di rumah? Panik-panik waktu di jalan. Oh gitu ketawa ya? Aku nggak ingat ketawa banget. Cie. Kesel gitu, kamu kesel kali jatuh. Iya, aku ada kesel ya sih. Ya, sok juga sih tetap aja. Mungkin kalian ngerasa bersalah kali waktu itu ya. Iya, jadi alhamdulillah memang atas izin Allah 2 tahun ini kita sehat gitu. Jadi momen pertama kali jatuh waktu dari toko, yang kedua, tapi kan kalau dari toko luka aja kan. Itu lagi belum hamil, masih jauh lah. Jauh, itu kan bulan pertama menikah. Nah kalau ini waktu hamil, jadi kayak ya ada worry-nya ada, cuman alhamdulillah waktu diperiksain sehat dan lain sebagainya, walaupun bengkak gitu gede banget sakit ya, tapi dari situ aku kayak memetik hikmah bahwasannya ya ini saling kita menguatkan lah ya. Mungkin Allah pengen nge-training kita sebelum ada tantangan selanjutnya, kayak telaten nggak nih, bisa nggak nih kerja sama dan lain sebagainya. Karena kan kalau dari kondisi sehat biasa aja kan ya udah itu memang normalnya, tapi kalau ada tantangan kan itu teruji gitu kan, mungkin gitu ya, mungkin ya tetap learning by doing aja. Iya, ya walaupun tetap jangan diulangi. Kalau nunggu siap punya anak juga nggak tahu kapan siapnya. Nggak ada yang 100% ya. Sama kayak waktu menikah, kalau kita pikir siap 100% ya enggak juga kan. Tapi ya learning by doing. Itu terus TM3 terakhir sebelum kita sudahi, ternyata udah hampir 40 tahun, 40 menit lebih. Jadi terakhir TM3 itu apa ya paling terngiang ya? TM3. TM3 itu kan berarti bulan 7, 8, 9. Ya, alhamdulillah banyak serunya juga kan, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ya. Tapi ya ada worry-worrynya terkait apa ya, hal yang mungkin periksa terus nyuntik buat kesehatan. Oh iya, itu TM3 juga tuh. Bulan ke-7. Udah masuk bulan ke-7 tuh. Kebetulan tiba-tiba harus disuntik dan lumayan. Lumayan tuh tiba-tiba disuntik, diinfus. Tapi itu masya Allah alhamdulillahnya dapat pelajaran dari temanku. Jadi karena itu bisa memicu kontraksi ketuban pecah dini dan bisa prematur kan. Tapi alhamdulillah udah tahu, dikasih tahu teman, intinya hygiene. Harus hygiene, terus dikasih obat. Alhamdulillah enggak terjadi ketuban pecah dini atau prematur, udah cukup bulan. Itu juga yang salah satu yang agak deg-degan juga sih ya. Terus juga training, aku juga agak deg-degannya kayak aduh ada project training bisa nggak ya gitu kan. Training, ngisi, jadi kayak perutnya udah lumayan gede gitu kan, udah 8 menuju 9 masih ngisi. Orang kalau ngeliat mungkin kayak udah ngap, udah perutnya udah kelihatan banget kayak kok mbak-mbak hamil, ibu-ibu hamil udah masih kayak gitu. Tapi aku seneng gitu, ngejalinnya seneng, dan suami aku training anak muda di Wuleri tiba-tiba dapat korporat. Betul gitu. Masih terus terakhir sih waktu ke Bandung sih masih TM2 kalau yang training itu. Tapi kalau sisanya online, alhamdulillah banyak training online yang bisa ada aktivitas gitu lah ya. Jadi TM3 tuh ya itu tiba-tiba harus infus, terus dapat project training di Wuleri, Kalamasa wallet group, terus ya sambil semoga biasa skripsi juga. Ya kalaupun belum
sidang habis ini, semoga nanti habis lahiran segera sidang dan menuntaskan kewajiban. Siap, siap. Itu sih sama kayak challengingnya TM2 sama 3 ini adalah naik berat badannya Ya, wah, ada banget ya. makan dikit aja naik lapar terus, jadi aku naiknya totalnya kayaknya 22 kilo, 23 bisa 25. Jadi laparan setiap kan. Aduh, Tiap jam bahkan ya. aduh tiap jam. Udah gitu sih paling di TM3 itu. Itu ya mungkin itu aja sih guys. Sementara itu. Sementara dari kita Cerita panjangnya. mungkin ada cerita-cerita banyak lagi ya. Ini kan edisi tentang kita kehamilan kita, terus mungkin ada Journey. project atau hal-hal yang lain bisa kita sharing juga banyak Iya gitu betul kan. betul. Nah, karena ini perjalanan menuju 3 tahun ya. Iya menuju Dan 3 3 tahun. dan apalagi kasih momongan segala macam. Kita belum cerita ya, tahun pertama kayak sempet ya kayak bikin konten ya. Oh iya. Yang Ramadan ya. Iya kayak 3 Tapi tahun. belum yang berdua belum pernah deh kayak. Oh iya belum. Gak jadi terus aku Iya, betul, ya. suami aku di balik layar, aku yang depan. Padahal sebenarnya kalau kan kalau Iya, cerita iya. pengalaman kan yaudah ngalir aja kan. Jadi kalau cerita pengalaman ngalir aja, sharing aja. Kalaupun nanti gimana pun responnya, yang seenggaknya kita bisa buat dokumentasi kita kan. Betul. Gitu, dan bisa bermanfaat buat mungkin ditonton anak-anak kita, high kids Ya, sih. Oke. Buat pengalaman ke depannya. Dengan waktu terbatas ini ya alhamdulillah bisa terlaksana gitu ya. Semoga sampai ketemu video selanjutnya. Iya, terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.